Pemirsa, di tengah-tengah pelonggaran aktivitas ekonomi dan sosial oleh sejumlah negara, jumlah total kasus COVID-19 secara global meningkat hampir 195 juta kasus. Sementara angka kematian menembus 4,7 juta jiwa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Rabu kemarin mencatat total kumulatif kasus COVID-19 global melampaui 194,6 juta kasus dengan jumlah kematian yang melebihi 4,17 juta jiwa. Sementara itu, secara global terdapat total 3,6 juta lebih dosis vaksin yang telah diberikan di seluruh dunia pada hari Minggu. Namun ini tidak menjamin pengurangan angka penularan termasuk di Amerika Serikat. Di Amerika, jumlah kasus COVID-19 mencapai hampir setengah dari total global, yaitu 76 juta kasus. Diikuti oleh Eropa dan Asia Tenggara yang masing-masing melaporkan 59,3 juta kasus dan 37,75 juta kasus. Varian Delta yang sangat menular terus mendorong lonjakan kasus COVID-19, rawat inap, dan kematian di Amerika Serikat. Yang mengejutkan, data CDC menunjukkan hanya 49,1% orang Amerika yang telah divaksinasi lengkap. Sebelumnya, Presiden Joe Biden menargetkan cakupan vaksinasi di Amerika Serikat akan mencapai 70% di bulan Juli. Ini terjadi akibat kampanye vaksinasi yang melambat dengan 25 hingga 30% warga tidak bersedia untuk divaksinasi. Sementara Inggris telah melaporkan 23.511 kasus virus corona lainnya dalam periode 24 jam terakhir. Jumlah total kasus COVID-19 di Inggris mencapai 5,74 kasus dan jumlah kasus baru terus turun selama sepekan terakhir. Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Rob Van, pada Kamis kemarin mengumumkan bantuan 600.000 dosis vaksin AstraZeneca untuk Indonesia. Donasi ini merupakan kelanjutan dari kemitraan kesehatan yang lebih luas antara Inggris dan Indonesia. Kami tengah meningkatkan kerjasama kesehatan kami dengan Indonesia untuk jangka menengah dan jangka panjang pada sektor-sektor penting seperti pengembangan vaksin dan pengurutan genom. Rabu lalu, Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat 45.203 kasus COVID-19 baru serta 2.069 kematian dalam 24 jam terakhir. Ini adalah jumlah kematian harian tertinggi yang pernah dilaporkan sejak awal pandemi. Saat ini pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat level 4 atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali serta beberapa kota di luar kedua pulau tersebut. Indonesia meningkatkan kapasitas produksi obat anti-COVID-19 karena permintaan melonjak 12 kali lipat sejak Juni dengan peningkatan kasus baru. Perusahaan farmasi dalam negeri seperti Bio Farma dan Kimia Farma terpaksa mengimpor obat COVID-19 dari negara lain karena tidak dapat memproduksi obat-obatan seperti Remdesivir, Actemra, dan Gamaras. Pengiriman obat-obatan akan dikirim secara bertahap dalam 4 hingga 6 minggu ke depan.